Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Soap Hero lengkap One Piece Chapter 1174 sudah dihilangkan oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Soap Hero One Piece pada kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para OPer yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1174 mendapatkan judul The Strongest in the World, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti yang terkuat di dunia. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request di mana Oda kali ini menggambarkan Roger makan bersama seekor T-Rex. One Piece Chapter 1174 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Anak-anak yang disandra masih terus berjalan menuju ke arah pelabuhan karena anak panah milik Gunko masih menunjukkan ke arah sana meskipun kapal yang digunakan untuk mengangkut mereka sudah hancur karena tertimpa MMA Nika. Anak-anak itu tak bisa berhenti berjalan sehingga mereka perlahan mendekati ujung pelabuhan dan akan jatuh ke lubang di awan laut yang tercipta akibat hancurnya kapal tersebut. Di dekat pelabuhan, Somers mengatakan tidak masalah jika anak-anak itu mati karena mereka bisa menculik kelompok anak raksasa lainnya di kemudian hari. Ripley dan keluarga dari para anak-anak itu mencoba menghentikan mereka. Saat menyadari mereka tidak bisa dihentikan, mereka memeluk anak-anak tersebut. Duri tak terlihat masih menyelimuti anak-anak itu, namun para keluarga mereka tak peduli. Mereka tertusuk, namun tetap tak bisa berbuat banyak dan akhirnya mereka semua jatuh. Namun, Loki muncul dan menyelamatkan mereka. Dia berubah menjadi naga hitam raksasa dan menangkap mereka dari langit. Boy Iblis Loki belum memiliki nama di chapter kali ini. Chapter ini berakhir dengan Loki dalam wujud naga, Luffy dalam Gear 5, dan Ragnir dalam wujud tupai yang berdiri di atas kepala Loki, siap menyerang monster MMA. Loki dalam wujud naga sangatlah besar, sampai-sampai Gear 5 Luffy dalam mode raksasa terlihat kira-kira seukuran saat dia berada di atas kepala naga Momonosuke. Bahkan terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kepala Loki. Jika dideskripsikan lebih detail lagi, ukuran naga Loki seharusnya sebesar monster-monster MMA ciptaan dari Killingham. Tambahan spoilers dari Leaker Redon mengenai ukuran tubuh dari wujud naga Loki, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran seberapa besar Loki saat dia berubah menjadi naga. Luffy versi raksasa ini jauh lebih kecil dibandingkan hanya satu tanduk Loki dalam wujud naganya. Kalau aku bilang Dragon Loki 50 kali lebih besar dari Dragon Kaido. Bukan hanya ukurannya yang luar biasa besar, tetapi saat dia bergerak atau berubah wujud, seluruh pulau Elbaf bergetar. Dan serangan nafas naga dari monster sebesar itu kemungkinan besar bisa menghancurkan seluruh landscape. Kalian bisa bayangkan, dengan ukuran sebesar itu, kekuatan Loki bisa menghancurkan satu pulau dalam sekali serangan, atau setara dengan kekuatan satu senjata kuno. Itulah kenapa judul kali ini adalah yang terkuat di dunia, di mana para leaker masih belum jelas apakah judul ini hanya merujuk pada sosok Loki saja atau juga merujuk pada Luffy dan juga Loki. Dan itu kita juga kembali diperlihatkan mural yang ada di batang pohon harta karun Adam di Elbaf, di mana sudah jelas jika Shin ini mempertegas jika naga yang digambarkan di dalam mural adalah naga raksasa milik Loki. Selain itu, Loki sudah tidak lagi memakai perban mata. Kita bisa melihat matanya bersinar dengan kilau cahaya tipis. Ya, pada akhirnya Loki memutuskan untuk melepas perban yang ada di matanya. Seharusnya Luffy yang memintanya karena pasti dia penasaran kenapa mata Loki selalu diperban. Dan ekspresi pertama Luffy ketika melihat mata milik Loki malah takjub.
bukan takut. Karena yang selalu diingat oleh Loki adalah perkataan dari ibu kandungnya sendiri yang mengatakan jika mata Loki adalah kutukan dan sangat mengerikan. Dan reaksi dari Luffy itulah yang pada akhirnya membuat Loki dengan percaya diri memutuskan untuk melepas perban yang ada di matanya tersebut. Kemudian Loki dan Luffy akan sangat membantu untuk menyelesaikan banyak masalah yang sedang terjadi di Elbaf saat ini. Sebelumnya sudah dijelaskan jika ada 5 masalah yang ada di Branch Road Number 8 yang harus diselesaikan. Pertama adalah kebakaran yang terjadi di perpustakaan burung hantu serta sekolah walrus. Saat ini, kebakaran tersebut masih belum bisa dipadamkan dan jika dibiarkan terlalu lama, maka seluruh buku peninggalan Sarjana O'Hara yang berisikan banyak informasi, termasuk informasi mengenai abad kekosongan, akan benar-benar musnah. Selain itu, teks kuno Harley milik para raksasa Elbaf yang berisikan sejarah serta informasi penting mengenai dunia One Piece berabad-abad lalu, serta ramalan mengenai masa depan dunia juga akan musnah. Masalah kedua adalah Usopp, Nami, Jinbe, Robin, dan Brook yang masih terikat oleh kekuatan musuh. Kondisi ini sudah bisa sedikit teratasi karena Brook berhasil menggoyahkan mental dari Kunko, di mana hal itu sempat mengendurkan panah yang mengikat kru topi jerami sehingga mereka akhirnya bisa meloloskan diri. Hanya tinggal sisa Robin saja yang kini masih terikat oleh sulur berduri milik Somers. Satu-satunya cara untuk membebaskan Robin adalah dengan mengalahkan Somers. Ditambah lagi Sanji sudah tiba di tempat mereka. Meskipun belum diperlihatkan, sepertinya Sanji datang ke sana bersama dengan Chopper dan juga Gaban. Karena sebelumnya kita sudah melihat kelompok Hajrudin yang berpisah, di mana Zoro bersama dengan Hajrudin dan Stenson menuju ke desa barat Elbaf untuk menyelamatkan Jarul dari pasukan Domi Reversi. Lalu Road, Gerd, dan Goldberg menuju ke pelabuhan barat untuk menyelamatkan anak-anak, sehingga sudah jelas jika Sanji bersama Chopper, Gaban, dan Kashi, mereka semua pergi menuju ke tempat Nami dan yang lainnya terikat. Seharusnya Kashi ikut bersama dengan Sanji, karena jika tidak ada raksasa yang menemani mereka, maka perjalanan menuju ke tempat Nami akan memakan waktu yang sangat lama bagi manusia normal. Dari sini mereka pasti akan berpencar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di Elbaf. Masalah pertama belum ada yang menangani, yaitu kebakaran perpustakaan burung hantu dan juga sekolah walrus. Sepertinya Jinbe, Usopp, dan mungkin saja Chopper, karena dia pasti tak ingin buku-buku berharga yang ada di sana habis terbakar. Mereka akan mencoba memadamkan apinya. Namun hal itu tak akan mudah karena di area perpustakaan masih ada Saint Killingham beserta monster-monster MMA-nya yang siap menghalangi misi penyelamatan tersebut. Kemudian Robin juga sempat meminta Nami untuk segera menyelamatkan anak-anak yang diculik. Itu artinya kita akan masuk ke permasalahan ketiga, yaitu menyelamatkan anak-anak yang diculik. Saat ini kondisi sedang menguntungkan Elbaf, setelah Somers tidak sengaja malah menghancurkan kapal yang digunakan untuk mengangkut anak-anak raksasa itu ke Mericoa. Ditambah dengan kedatangan para ibu dan juga relatif dari para anak-anak tersebut, serta kedatangan Road, Gerd, dan juga Goldberg, membuat misi ini akan berjalan semakin mudah. Namun tantangan para raksasa yang ingin menyelamatkan anak-anak itu bukanlah para monster MMA yang sebelumnya sudah mencoba menghalangi mereka, namun sosok Somers itu sendiri. Karena yang menjadi masalah adalah dia memiliki keabadian, kemampuan regenerasi tanpa batas yang hanya bisa dikalahkan oleh pemilik Conqueror's Haki. Kelompok topi jerami yang akan datang membantu menyelamatkan anak-anak adalah Nami, Sanji, Gaban, dan juga Kashi. Sanji punya tujuan khusus untuk melawan Somers, karena dia ingin membebaskan Robin yang terbelenggu dan satu-satunya cara adalah dengan mengalahkannya. Tentu saja Sanji harus mendapatkan bantuan dari Gaban karena hanya dengan Conqueror's Haki saja seseorang baru bisa mengalahkan mereka dan Sanji tidak memilikinya sementara Gaban sudah menguasai Advance Conqueror's Haki. Kemudian Kashi pasti akan bertemu dengan Oimo dan menceritakan mengenai kegilaan yang dilakukan oleh kapten mereka yang kini sudah kehilangan akal sehat akibat efek Domi Reversi milik Im Sama.
Lalu permasalahan keempat yaitu pasukan raksasa Domi Reversi yang mencoba menghabisi Jarul. Saat ini semua pasukan Domi Reversi sudah berhasil ditebas oleh Zoro. Bahkan Dori dan Brogy tanpa sengaja menebas satu sama lain saat mencoba menyerang Zoro yang bisa menghindari mereka. Permasalahan kelima yaitu menjaga nyawa Jarul. Saat ini nyawa Jarul masih terancam meskipun pasukan Domi Reversi sudah berhasil ditebas. Namun kita masih belum tahu apakah para raksasa itu sudah benar-benar dikalahkan atau belum. Pada One Piece chapter 1174, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.